Mari kita tundukkan kepala sejenak sekali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, di hari perhentian, di hari Sabat yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami. Kami boleh diingatkan untuk datang kepada Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menyucikan hati dan pikiran kami, dan kami boleh semakin mendekat kepadamu, mendapatkan berkat yang dari Tuhan sendiri. Berkatilah pemberitaan firman, tolonglah hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap jemaat-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini minggu pertama di bulan Juni. Kita boleh sama-sama beribadah di tempat ini. Hari ini saya akan sampaikan satu tema firman Tuhan yang sangat penting terkait dengan iman yang timbul dari pendengaran. Iman seperti apa yang saudara dan saya miliki yang akan kita periksa diri kita masing-masing. Apakah kita memang sudah memiliki iman yang sejati, iman seperti yang dimaksudkan di dalam Roma pasal 10. Atau lawan dari iman yang sejati adalah iman yang palsu. Iman yang hanya mungkin mendengar kesaksian, mujizat, pertolongan lalu menjadi orang Kristen. Dan setelah itu tidak lagi ada kerinduan untuk semakin mengenal siapa Kristus. Saudara, mari kita melihat Roma pasal 10 ayat 16 sampai 21. Di dalam bagian pertama ayat 16, Rasul Paulus begitu gelisah dengan umat Israel, bangsanya sendiri. Kalau saudara membaca pasal 9, 10, 11 dari Roma, maka di situ dikatakan pasal 9, aku sangat berduka cita, sangat sedih. Mengapa Paulus sangat sedih? Karena dia melihat bangsanya sendiri yang sudah dikasih begitu banyak anugerah mendengar Injil, tapi justru tidak menerima. Sudah dikasih kesempatan mendengar kabar baik, bahkan nubuat akan kelahiran Sang Juru Selamat, Mesias, Yesus Kristus, datang bukan dari bangsa yang lain atau kepada bangsa lain, tapi justru kepada bangsanya sendiri, bangsa Israel. Perhatikan di dalam Roma pasal 10 ayat 16. Rasul Paulus juga mengutip apa yang pernah dikatakan Yesaya pasal 53 ayat 1 yang menubuatkan bahwa banyak orang yang telah mendengar Injil, sudah mendengar kabar baik, sudah disampaikan kisah Yesus Kristus, kebaikan Tuhan, Allah akan mengirimkan anak domba yang disembelih, namun mereka berespon dengan menolak Injil. Jadi orang ketika mendengar Injil, saudara ajak orang ke gereja, ajak orang mengenal Tuhan, ayo Pak, percaya Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Belum tentu dia mau menerima. Ada dua respon, dia bisa menerima, itu pun karena anugerah Tuhan. Tapi ada respon yang kedua, orang bisa menolak, saya tidak mau. Saya pernah mendengar ada seorang berkata, ketika adakan acara KKR, lalu diundang itu, sedang makan di restoran, terus diundang ini pemilik restoran, Pak sebentar malam ada KKR untuk Bapak bisa hadir. Pemilik restoran itu berkata apa? Saya enggak perlu ikut KKR itu. Kenapa? Kata yang mengundang ini. Nanti neraka sepi loh. Begitu jawabnya saudara. Jadi kalau saya ntar masuk surga nanti neraka sepi. Maksudnya dia menolak, saya enggak mau pergi. Saya enggak perlu Yesus Kristus. Itu sebabnya ketika Paulus katakan dalam Roma pasal 10 ayat 16, mari kita baca bersama-sama. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Adalah tugas setiap saudara dan saya untuk memberitakan Injil. Tapi Paulus katakan, ada orang yang sudah menerima, telah mendengar, tapi ada orang yang enggak mau terima. Tidak semua telah menerima kabar baik itu. Nabi Yesaya berkata, Tuhan, siapa yang percaya kepada pemberitaan kami? Bagaimana orang bisa percaya bahwa dalam Yesus ada keselamatan? Dia adalah satu-satunya untuk membawa saudara dan saya menikmati sorga yang mulia.
Makanya kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat 9 sampai 10, Paulus di pelayanannya begitu banyak kesulitan di kota Korintus. Dia katakan, aku hendak mengebaskan debu dari pakaianku, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Maksudnya adalah, aku sudah beritakan Injil kepadamu, aku sudah sampaikan kabar baik kepadamu, tapi kamu terus-menerus mengeraskan hati. Aku sangat berduka cita, bukan hanya kepada orang Korintus, tapi juga kepada bangsanya sendiri, orang-orang yang adalah umat pilihan menurut Alkitab. Tetapi umat pilihan pun tidak mau menerimanya. Sampai ke kota Korintus, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang ada sebagai perantauan di kota Korintus, mereka pun bahkan menolak. Itu sebabnya Paulus berpikir, sudah tidak ada lagi orang yang mau percaya di kota Korintus. Terus ya lebih baik aku pergi ke kota lain. Kalau saudara sudah menginjili seseorang atau lingkungan tertentu, saudara pikir mungkin sudah selesai. Saya akan berhenti untuk mengabarkan Injil, menceritakan kabar baik, ajak orang ke gereja, kenal Tuhan. Sudah selesailah Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan di dalam Kisah Rasul 18 ayat 9 sampai 10. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau, kata Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang akan menyentuh dan menganiaya engkau. Sebab apa? Banyak umatku di kota ini. Ketika Paulus sudah mau mengebaskan debu dari pakaiannya, artinya aku sudah tidak mau lagi, biarlah darahnya tertumpah atas kamu, karena aku sudah beritakan Injil. Aku sudah sampaikan dengan jerih payah, dengan cucuran keringat dan darah. Tapi kamu malah mau menganiaya dan mau membunuh aku selesai dengan kamu. Pikir Paulus, sudah tidak ada lagi orang yang akan diselamatkan, percaya Kristus di kota Korintus. Tapi pada satu malam, Tuhan berfirman kepada Paulus, jangan diam, jangan takut, teruslah memberitakan firman. Aku menyertai engkau. Tidak ada seorang pun yang akan menyentuh dan menganiaya engkau. Tuhan tahu, Paulus tidak akan mati di kota Korintus, tapi Paulus harus mati di penggal kepalanya di kota Roma. Saudara, di dalam ketidaktahuan kita, seringkali kita pikir kita sudah selesai untuk mengajak, menasehati orang, membimbing seseorang. Dia terus mungkin melawan Tuhan. Tapi di dalam bijaksana Tuhan, kalau kita mau peka, seringkali Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Persis seperti Tuhan bicara kepada Rasul Paulus. Ketika Paulus pikir sudah selesai, aku tidak mau lagi. Tuhan bilang, enggak, masih banyak umatku di kota Korintus. Inilah bagian pertama yang kita mesti perhatikan baik-baik. Ketika kita memberitakan kabar baik, ketika kita mengajak orang kenal Tuhan, reaksinya bisa menerima, Tuhan bukakan hatinya. Tapi ada orang yang lama sekali baru mau kenal Tuhan. Kalau kita mau peka akan pimpinan Tuhan, kita akan tahu kapan waktunya saya selesai untuk menceritakan kepada dia. Apakah Tuhan pimpin ke tempat yang lain? Atau Tuhan pimpin ke pribadi yang lain? Atau saya terus di kota itu? Di Korintus, Paulus akhirnya melanjutkan pemberitaan beberapa tahun lagi supaya orang-orang pilihan yang Tuhan tetapkan untuk mendengar Injil dan menerima sudah genap. Lalu Paulus tinggalkan Korintus. Mari kita aplikasikan, praktekkan bagian pertama ini dalam hidup kita sehari-hari. Waktu kita mengajak teman kita kenal Tuhan, mungkin dia sekali menolak, 2 kali menghina, 3 kali tidak mau dengar. Kalau saudara terus bergumul dengan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, bisa jadi orang itu adalah bukan dipilih Tuhan. Tapi bisa jadi juga yang kedua, orang itu dipilih oleh Tuhan, cuma saudara dan saya perlu kesabaran. Yang kedua, ada sumber iman yang sejati.
Tadi di awal saya katakan iman itu bisa macam-macam. Ada orang yang beriman percaya kepada Yesus, pergi ke gereja menjadi orang Kristen karena dia mungkin pernah sakit lalu sembuh. Dia menerima mujizat kesembuhan. Itu bisa terjadi. Ada orang yang mau bangkrut atau sudah bangkrut, tapi Tuhan tolong dia, angkat dia kembali ekonominya. Bisa terjadi. Bisa semua itu dipakai oleh Tuhan untuk membawa saudara dan saya. Coba kalau saudara ingat-ingat, siapa yang membawa saudara ke tempat ini? Siapa yang membawa dipakai oleh Tuhan untuk kita percaya kepada Yesus Kristus? Saya ingat cici saya, kakak-kakak saya yang membawa saya ke gereja. Bawa dia ke gereja sekolah minggu. Saya nggak ngerti apa-apa. Tapi Tuhan pakai untuk membawa saya mengenal Tuhan dan menjadi hamba Tuhan. Apakah karena peristiwa tertentu saudara dan saya memiliki iman yang sejati? Mari kita melihat pasal 10 ayat 14 dan 17. Siapakah sumber iman yang sejati itu? Di dalam ayat 14 dan di ayat 17, saudara bisa membaca bersama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Namun, bagaimana orang dapat berseru kepada dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang dapat mendengar tentang dia jika tidak ada orang yang memberitakannya? Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini satu tantangan, satu perintah Tuhan melalui Rasul Paulus. Kalau orang tidak diberitakan, gak pernah dengar tentang Yesus Kristus, bagaimana dia bisa muncul, timbul iman? Maka saudara dan saya punya tanggung jawab setelah kita diselamatkan, sungguh-sungguh Kristus tinggal di dalam diri kita melalui kehadiran Roh Kudus. Kita harus punya kerinduan ajak orang kenal Tuhan. Jangan masuk surga sendirian. Atau terpengaruh tadi dengan seorang pemilik restoran yang bilang nanti neraka sepi loh kalau saya nggak masuk neraka. Biar saya nggak mau masuk surga. Saudara yang kasih Tuhan, Paulus katakan, di dalam bagian lain, kalau orang punya iman yang sejati, tapi imannya hanya untuk hidup di dalam dunia ini, membesarkan anak, lalu anak besar, dia menikah, lalu sukses, dan selesai. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Kalau kita punya iman seperti itu, imannya bagi Yesus Kristus hanya untuk hidup di dalam dunia ini. Ketika saya membaca 1 Korintus 15 ayat 19, Paulus katakan begini saudara, jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, penekanannya adalah hanya dalam hidup ini. Makan, minum, pakai 1 hari, dipanggil pulang. Tadi saya mendengar dari seorang jemaat, saudaranya di luar negeri tiba-tiba terjatuh. Baru berapa hari yang lalu WA kepada saya, menanyakan nomor telepon temannya. Saya kasih tahu, tadi ada seorang katakan, Pak, itu bapak tadi terjatuh, katanya ada masalah di bagian kepala, dan hidupnya tinggal seminggu atau sebulan lagi. Wah, saya terkejut. Apakah benar seperti itu sedang didiagnosa oleh dokter? Kalau hidup kita, kata Paulus, kamu hanya hidup ini menaruh pengharapan, jadi pengharapan kita kepada Kristus hanya untuk hidup 60, 70, 80 tahun. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Kita, semua orang yang mempercayai dan berpengharapan kepada Kristus seperti itu, hanya dalam hidup untuk saat ini saja, itu adalah orang-orang bagaimana? Yang paling malang dari segala manusia. Paling malang. Bahasa lain miserable, pity. Ini orang yang patut dikasihani, paling malang dia. Kok Paulus ngomong begitu ya? Kenapa ya? Punya pengharapan, punya iman kepada Yesus Kristus, tapi cuma buat hidup di dunia ini saja. Enggak kepikir hidup di dalam kekekalan. Karena kalau saudara baca di dalam surat 1 Korintus 15, konteksnya adalah Paulus sedang bicara kepada orang-orang Kristen pada waktu itu di Korintus. Mereka mengalami kesulitan, aniaya, penderitaan karena iman kepada Kristus, mereka hadapi itu semua.
Sekarang dalam 1 Korintus 15, Paulus katakan, kalau kamu punya iman sebegitu saja untuk hidup yang kamu menderita dalam dunia ini karena iman kamu, terus kamu gak percaya ada kebangkitan orang mati, bahwa setelah kehidupan selesai ada kebangkitan, Yesus Kristus adalah sang kebangkitan, kita pun akan mengalami kebangkitan, kita akan hidup bersama-sama dengan Dia, saudara dan saya. Paulus katakan kita adalah orang-orang yang paling malang. Apa maksudnya saudara? Kalau saudara punya iman kita hanya untuk hidup supaya kita sukses dalam dunia, kita sehat, sesehat-sehat, sesukses-sukses kita, satu hari selesai juga. Maka Paulus bilang kalau cuma untuk hidup begitu, engkau sudah susah dengan imanmu, hai orang-orang Korintus yang percaya Kristus. Tapi sekarang kamu tidak memikirkan akan hidup kekal, kamu, saya kalau punya iman hanya sebegitu saja adalah orang-orang yang patut dikasihani. Kamu adalah orang-orang yang paling malang. Coba saudara renungkan baik-baik. Betul juga saudara, dan sangat betul memang. Kalau kita hidup di dunia ini hanya untuk itu saja, tadi saya katakan di awali, ada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bisa melalui mujizat kesembuhan, pertolongan Tuhan, semua Tuhan bisa pakai. Saudara kita, sanak famili, teman kita, kerabat kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk membawa kita kepada Kristus. Tetapi kalau kita berhenti sampai di situ, berhenti, Tuhan Engkau adalah pertolonganku, Engkau adalah gunung batuku, enggak salah saudara. Tapi jauh lebih dari itu adalah, apakah Yesus Kristus, berita Injil yang saudara dan saya harus dengar adalah Kristus yang lahir, yang mati, yang bangkit, yang naik ke surga, yang sekarang sedang bersyafaat, berdoa bagi saudara dan saya. Dan Dia berjanji, kita peringati dalam setiap kali hari kenaikannya, Dia akan turun kembali, Dia akan datang kembali. Inilah iman yang menyelamatkan. The saving faith, iman yang menyelamatkan adalah iman yang mengenal pribadi Kristus. Bukan hanya sebagai penolong, bukan hanya sebagai pembuat mujizat, bukan hanya membuat saudara dan saya sukses dalam hidup ini. Yang kata Paulus, kalau hanya itu saja, kamu ini orang-orang paling malang dan patut dikasihani. Karena itu sangat singkat. Tapi kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Kristus, itulah iman yang sejati. Amin saudara. Kalau kita memiliki iman yang sejati, iman yang menyelamatkan, bukan hanya hidup dalam kesementaraan. Inilah yang Paulus katakan, kalau kamu bisa memiliki iman itu. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Jadi ketika saudara dan saya diselamatkan, Tuhan berikan iman kepada saudara. Ketika kita mendengar, apakah tadi cara lewat mujizat, pertolongan, kebaikan Tuhan bisa Tuhan pakai. Tapi jangan berhenti sampai di sana. Karena iman yang sejati akan terus-menerus membawa saudara dan saya kepada Kristus yang mati bagi kita, bangkit, naik, dan Dia akan turun kembali. Mari kita merenungkan apakah kita hanya memiliki iman yang kita akui di bibir kita. Lawan dari saving faith, iman yang menyelamatkan itu adalah professing faith. Profess something, untuk mengakui, confess, profess. Kita mengakui, kamu percaya Yesus, percaya. Masuk surga? Masuk. Udah selesai, udah. Saudara, iman seperti ini bukan iman yang menyelamatkan. Paulus katakan kalau kamu mengaku dengan mulutmu, percaya dengan hati. Berarti bukan hanya di mulut, tapi di hati. Kalau kita percaya di hati, maka Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Minggu lalu saya khotbah di GKII, Jembatan 2, tentang mendukakan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, maka Dia ingin terus-menerus supaya saudara dan saya hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Maka kalau saudara sungguh-sungguh punya iman yang sejati, dari pendengaran akan firman Kristus, maka kita akan terus-menerus diubahkan dari hari ke hari. Siapa di antara saudara di sini yang sudah sempurna? Saya pun enggak berani mengatakan sempurna. Tidak ada saudara. Semua kita penuh kelemahan, kekurangan. Tetapi bukan berarti kita berdiam diri, puas dengan kekurangan, kelemahan kita. Kita harus menangisi dosa-dosa kita, menggumuli, Tuhan tolong saya. Kasihani saya Tuhan.
Karena 1 Yohanes berkata, kalau saudara dan saya punya iman yang sejati itu, kita akan rindu bersekutu dengan Tuhan yang kita percaya dalam Kristus. Kita rindu berdoa, kita rindu tahu firman Tuhan bicara apa, bagaimana dengan hidup saya. Yang kedua, iman yang sejati itu akan membawa saudara kepada perbuatan baik yang nyata. Jadi kelihatan nih orang memang sudah memiliki iman yang sejati. Dia sudah mendengar firman Kristus. Dan Kristus tinggal di dalam diri dia melalui Roh Kudus yang ada di dalam hidup dia. Yang terus-terus mengubah hidup dia. Itu akan nampak dalam perbuatan yang baik. Perbuatan baik menunjukkan bukti iman orang itu memiliki iman yang sejati. Selain dia rindu, ada persekutuan. Ada perbuatan baik yang nyata. Jadi bukan hanya pengetahuan tentang Kristus, tetapi bagaimana kita melihat hidup seseorang di dalam perbuatannya. Lukas 8 ayat 28, ketika setan hendak diusir keluar dari seseorang yang dirasuk setan, Lukas mencatat, setan itu berkata, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi?" Berarti setan punya pengetahuan gak saudara? Punya. Sebelum saudara lahir, setan udah ada. Nanti saudara dan saya meninggal, kita mati, setan masih ada. Dia sudah ada sejak di dalam Allah menciptakan, Tuhan ciptakan dia, dan dia sudah kenal siapa pribadi Yesus Kristus. Jauh lebih baik daripada seorang profesor doktor yang sudah baca ribuan buku, yang sudah menulis ratusan buku mungkin. Makanya dikatakan, Yesus, engkau anak Allah yang maha tinggi, bukan Allah yang kacang-kacangan, Allah-Allahan, dewa-dewi, bukan. Engkau Allah yang maha tinggi, setan tahu. Makanya Yakobus katakan setan gemetar, tetapi setan tidak punya perbuatan yang baik. Mari kita mengoreksi iman seperti apa yang saudara dan saya miliki. Dan yang ketiga, ketika orang punya iman yang sejati, maka akan terjadi perubahan hidup yang nyata. Makanya setiap kali saya rindu kalau dibaptis kita naikkan pujian, aku berubah, sungguh ku berubah. Coba saudara perhatikan hidup saudara masing-masing. Hari ini dengan hari besok, minggu lalu dengan minggu sekarang. Bulan lalu dengan bulan sekarang, sudah bulan baru nih, bulan Juni kita masuk pertengahan tahun 2023. Ada perubahan enggak? Apakah yang pemuda-pemudi youth ke gereja melayani Tuhan karena terpaksa atau dipaksa orang tua? Atau karena memang aku mencintai Tuhan? Apakah saya melayani Tuhan jadi hamba Tuhan karena sesuatu? Atau karena memang Tuhan panggil saya melayani Tuhan? Saudara, saya terkejut ketika ada seorang hamba Tuhan berkata bahwa saya jadi hamba Tuhan ini karena takut dikutuk sama Tuhan. Nanti kalau saya nggak melayani gimana? Tuhan udah berkatin saya, terus nanti saya nggak diberkatin sama Tuhan dong. Loh, dia berarti melayani Tuhan karena berkatnya. Itu sudah jadi hamba Tuhan, saudara. Bagaimana dengan anak-anak kita, generasi muda? Itu sebabnya mari kita koreksi hati kita. Roh Kudus tinggal di dalam saudara, tinggal di dalam saya menurut Efesus pasal 4, supaya kita terus-menerus menanggalkan manusia yang lama, mengenakan manusia yang baru. Maka pribadi saudara dan saya terus-menerus diubahkan. Jangan cepat kecewa kalau kita jatuh. Tapi kalau kita jatuh, kita anak Tuhan, kita bangun lagi. Kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Minta belas kasihan Tuhan. Bukan hanya saudara, saya juga begitu. Kasihani saya Tuhan. Supaya saya boleh setia sampai akhir hidup saya. Supaya boleh setia kedapatan Engkau adalah hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Inilah iman yang sejati, bukan iman yang palsu. Yang timbul dari pendengaran akan firman siapa Yesus Kristus. Yang ketiga, Roma pasal 10 ayat 18. Kalau saudara saya tulis 3 bagian dari Roma pasal 10, 18, Ulangan 32 ayat 21, Kisah Rasul 3 ayat 26. Saya mau ngajak saudara membaca bagian ini bersama-sama. Mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi aku bertanya,
apakah mereka tidak mendengarnya? Justru mereka telah mendengarnya. Suara pembawa berita sudah sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Jadi Paulus mau bilang buat orang Israel, apa mereka nggak dengar berita baik? Apakah teman saudara dan sanak famili tidak dengar kabar sukacita Yesus Kristus? Sudah dengar. Dan berita itu sudah sampai ke ujung bumi. Ulangan 32 ayat 21, 1, 2, 3. Mereka membuat aku cemburu dengan yang bukan Allah, membangkitkan murkaku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membuat mereka cemburu dengan yang bukan umat dan akan membangkitkan murka mereka dengan bangsa yang bebal. Apa maksudnya saudara? Ketika orang-orang Israel dalam Ulangan pasal 32 membuat Tuhan cemburu, membangkitkan murka Tuhan dengan berhala mereka. Mereka tuh suka ikut menyembah dewa-dewi bangsa lain. Itu membuat Tuhan sakit hati. Sebetulnya cemburu itu lebih cocok dikatakan menduka citakan hati Tuhan. Seperti Paulus katakan, aku sangat berduka cita ketika melihat umat Israel bangsaku sendiri. Aku jauh-jauh pergi kepada bangsa-bangsa yang bukan Israel. Tapi orang Israel umatku sendiri gak mau. Saudara kalau punya keluarga, kita melayani Tuhan berjeri lelah, terus istri kita, anak kita, cucu kita, menantu kita sendiri tidak mau percaya Tuhan. Hancur gak saudara hati kita? Kita udah berjuang setengah mati. Saya terkejut satu hari seorang hamba Tuhan bersaksi. Anaknya berkata, Papi tahu aku ini ateis. Kaget papinya. Papinya pendeta, papanya pendeta. Anaknya tiba-tiba proklaim dirinya, aku ateis, enggak percaya kepada Allah. Papi ya papi, aku ya aku. Papa ya papa, aku ya aku. Bahkan seorang istri dari Paul Washer, 11 tahun melayani di Peru jadi seorang misionaris, melayani sampai ke anak-anak jalanan saudara. Dia berkata, selama ini aku ikut suamiku, hanya kewajiban aja. To do list, ikutin. Suaminya mau ngapain aku ikut. Tapi aku enggak, aku mau cuma ikutin aja. Bayangkan, kalau di level anak hamba Tuhan, istri hamba Tuhan, bisa terjadi seperti itu. Bagaimana dengan keluarga jemaat? Memungkinkan enggak saudara? Sangat mungkin. Makanya Paulus katakan dalam Roma pasal 10 ayat 18, bagaimana ini? Mereka sudah dengar, tapi mereka tidak mau mendengar dan menaatinya, bahkan menolak. Ulangan 32, Tuhan bilang kepada Musa, sampaikan kepada umat Israel, aku cemburu berduka cita karena mereka membangkitkan murkaku dengan Allah berhala mereka. Kisah Rasul 3 ayat 26, kita baca lagi, 1, 2, 3. Bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan membuat kamu masing-masing berbalik dari segala kejahatanmu. Ini Rasul Petrus lagi khotbah di Serambi Salomo, bait Allah pada waktu itu. Dia berkhotbah panjang lebar, orang-orang yang dari berbagai bangsa datang percaya akan pemberitaan Rasul Petrus. Tapi orang Israel sendiri menolak bahkan menyalibkan Kristus. Maka dia katakan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya, yaitu Yesus Kristus. Mengutus Yesus Kristus kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan membuat kamu masing-masing berbalik dari segala kejahatanmu. Saya membaca dari Kisah Rasul 13:45, 17:5, 13, Kisah Rasul 22 dikatakan Paulus memberitakan sampai ke Antiokhia, ke Tesalonika, bahkan di Yerusalem sendiri. Justru orang Yahudi malah iri hati dan menghujat Yesus Kristus melalui pelayanan Rasul Paulus. Saudara, ketika sampai di titik itu, maka Paulus semakin yakin bahwa berita Injil ada orang-orang yang menerima, ada orang-orang yang menolak. Bahkan orang-orang yang sudah ditetapkan umat Israel sendiri, orang Yahudi sendiri, di antara mereka juga ada orang-orang yang menerima, tapi ada juga orang yang menolak. Mari apa yang kita bisa pikirkan dari bagian ketiga. Saudara jangan bangga kalau kita menjadi orang Kristen karena keluarga kita semuanya Kristen.
dari oma kita, kakek kita, opa kita Kristen. Dari leluhur kita semuanya orang Kristen. Jangan kita berbangga. Jangan berbangga karena kita disekolahkan dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah di Universitas Kristen juga. Maka saya jadi orang Kristen sejati, punya iman yang menyelamatkan. Saving faith belum tentu, saudara. Kita perlu terus menggumuli hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh berjalan seperti apa yang Engkau kehendaki? Sudahkah iman yang sejati saudara dan saya miliki? Atau hanya tadi, professing faith, kita cuma di mulut kelihatan legal kita orang Kristen, tapi tidak ada perubahan hidup, tidak ada kerinduan persekutuan di dalam Tuhan dengan doa dan firman, tidak ada semakin hari semakin menanggalkan manusia lama, bergumul, berjuang dengan cucuran air mata. Tuhan, kasihani aku. Kalau kita bisa memiliki iman yang sejati, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengaruniakan kepada saudara, kepada saya, lalu kita mulai hidup di dalam iman yang sejati itu. Yang terakhir, Roma 10 ayat 20-21. Lagi pula, Paulus melanjutkan di bagian terakhir. Dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Tuhan bilang, aku berkenan. Ini semacam tanda petik obral, tanda petik obral. Kamu enggak mau ketemu aku berkenan, carilah aku. Seperti di sale begitu. Tuhan men-sale dirinya, sebetulnya kamu tidak mencari aku, tapi aku berkenan untuk ditemui. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Bayangkan saudara, yang enggak nanya aja Tuhan kasih tahu. Ini Tuhan kasih kesempatan. Namun tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada umat yang tidak taat dan yang membantah. Saya mau melihat dua kata tentang mengulurkan tangan dan sepanjang hari. Di bagian terakhir ini, Paulus katakan Tuhan itu sudah mengulurkan tangan. Mengulurkan tangan menyatakan sikap tubuh seseorang yang ingin didengarkan atau menginginkan penerimaan. Ada dua hal. Coba kamu dengarkan, maka ada gestur tangannya. Tuhan bilang, aku mengulurkan tangan. Dia ingin didengarkan. Rasul Paulus dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat 1 dipakai kata stretch forth the hand. Stretch forth itu mengulurkan, meluncurkan tangannya untuk memberi isyarat, coba dengarkan aku. Paulus sedang mengatakan sebuah pembelaan di hadapan Raja Agripa waktu dia mau diadili, mau dijatuhi hukuman kepada Paulus. Maka Paulus mengulurkan tangannya, coba dengarkan aku. Kata ini yang dipakai di dalam Roma 10 ayat 21 tadi. Lalu yang kedua, di dalam Amsal pasal 1 ayat 24. Juga di sana dikatakan hikmat mengulurkan tangan, memberikan nasihat supaya manusia menjadi bijaksana, dengarkanlah aku. Ini kata mengulurkan tangan. Jadi waktu Tuhan bilang aku mengulurkan tangan, Tuhan ingin saudara dan saya mendengarkan dia. Dan yang kedua ada satu permintaan, terimalah, aku sedang memberikan satu tawaran, ajakan, supaya saudara dan saya menikmati sukacita bersama dengan Kristus di dalam kekekalan. Berapa banyak orang yang tidak memperdulikan uluran tangan Tuhan. Maka kata yang berikutnya saya mau sampaikan adalah sepanjang hari, sepanjang hari. Aku telah mengulurkan tanganku. Sepanjang hari itu all day long. Kata day di situ berarti waktunya masih siang. Jadi Tuhan mengulurkan tangan dari pagi sampai siang, pada waktu orang kerja Tuhan kasih kesempatan. Kalau sudah sampai jam 6 day itu, maka matahari akan terbenam. Akan datang waktunya malam, di mana seseorang tidak bisa lagi bekerja. Artinya apa saudara? Matthew Henry katakan,
tidak lagi ada kesempatan. Kesabaran Tuhan, kasih Tuhan ketika mengajak saudara dan saudara kembali kepada Tuhan tidak berlangsung selama-lamanya. Karena ada waktunya ketika selesai matahari terbenam, saudara tidak bisa lagi, saya tidak bisa lagi datang kepada Tuhan. Itu sebabnya hari ini mari kita merespon apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Tuhan, terima kasih. Kami mau menerima undangan-Mu. Aku mau berubah. Aku mau Tuhan belas kasihan tolong saya yang hina, yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini. Saya akhiri dengan seorang bapak yang punya tempat villa di daerah Puncak sana. Yang kalau dia sedang ada di Jakarta karena dia tinggal di luar kota, bahkan di luar pulau, dia suka kumpul karaoke bersama, kumpul nyanyi, panggil teman-teman, panggil saudara. Rumahnya didesain dengan begitu bagus. Beli pohon-pohonan, pokoknya nyaman lah. Jadi villa yang nyaman untuk orang bisa rileks ya, untuk bisa menikmati hobi. Dia juga suka bernyanyi, karaoke dia panggil. Satu hari saya dengar kisahnya, bapak ini ketika mengundang, mengajak teman, sahabat, saudara, ayo. Bahkan dijemput, saudara, antar jemput loh. Udah antar jemput, taruh di sana, di villanya, dikasih makan lagi, gratis. Enggak bayar. Tapi orang-orang semua pada enggak mau. Enggak tahu dengan alasan apapun, pokoknya enggak mau lagi. Sekali dua kali pernah mau, habis itu udah enggak mau lagi. Sampai bapak ini bingung, saya heran. Padahal saya ngundang gratis. Saya jemput. Nggak usah bayar apa-apa, dikasih makan, enak, nyanyi, hobi. Kenapa ya? Aku sudah ulurkan tangan tadi seperti Tuhan, tapi nggak ada yang mau datang. Akhirnya tempat itu yang saya tahu terakhir sudah tidak ada lagi yang mau datang ke sana. Dia pun sudah jarang datang lagi ke villa itu. Nggak tahu villanya sudah jadi apa. Saya tidak tahu. Saya ketika membandingkan apa yang terjadi dengan bapak ini, tadi Tuhan mengundang, mengulurkan tangan. Tapi Tuhan tidak seperti bapak tadi kecewa, frustasi, marah. Kok udah berkorban begini-gini, enggak ada yang mau datang. Tuhan tuh tidak seperti manusia seperti itu. Kalau saudara dan saya tidak menanggapi firman-Nya, Tuhan akan utus hamba-Nya pergi ke tempat lain seperti yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Cuma kalau belum, sabar Paulus, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, tetap di Korintus, nanti baru kamu pergi ke Roma, ke tempat-tempat yang lain. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Ketika ada masa anugerah, kebaikan, kesabaran Tuhan, mari kita berkata, terima kasih Tuhan, ini aku. Biar aku boleh bertumbuh di dalam iman yang sejati kepada Kristus Tuhan. Amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, kita membacakan, sebelum membacakan pengakuan iman rasuli, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami sudah mendengar firman Tuhan dari Roma pasal 10. Bagaimana duka citanya Paulus ketika dia melihat bangsanya sendiri tidak merespon uluran tangan Tuhan. Sampai Paulus harus pergi kepada bangsa-bangsa lain. Kami tahu Tuhan, kalau Tuhan tidak menganugerahkan iman kepada kami, sampai kapanpun kami tidak akan pernah jadi umat-Mu. Namun setelah kami mendengar firman, kiranya iman itu boleh terus bertumbuh. Kalau datang kesulitan, penganiayaan, kesusahan, bahkan penderitaan apapun yang menguji iman kami, kiranya iman kami boleh kedapatan seperti rumah yang dibangun di atas batu karang, sehingga kami tetap teguh berdiri menghadapi apapun, karena Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Tuhan, kiranya firman-Mu terus berbicara ke dalam hati, pikiran umat-Mu, juga kepada hamba-Mu, untuk kami hidupi dalam keseharian kami, supaya tampaklah Tuhan dalam hidup setiap kami, dan Tuhan semakin dipermuliakan. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin.